don't take Greenland, Russia or China will take Greenland, and I am not going to let that. Donald Trump kembali melunjak. Ia baru saja menandatangani memorandum gila. Amerika Serikat resmi keluar dari 66 organisasi dunia sekaligus. Alasannya, semuanya organisasi itu hanya benalu yang sama sekali tidak melayani kepentingan nasional Amerika. Tak cuma itu, Donald juga mencaplok Greenland. Alasannya bikin geleng-geleng kepala, biar Amerika Serikat di masa kepemimpinannya bertambah wilayahnya. Jadi Donald cuma mau dikenang sebagai presiden yang bikin Amerika tambah luas. Dan Greenland, pulau terbesar di dunia yang dimiliki Denmark, dianggap paling pas untuk mewujudkan mimpinya. Tapi benarkah cuma itu saja motifnya? Apapun itu, yang jelas Denmark menolak mentah-mentah dan beraksi keras dengan agenda ini. Sebagai anggota NATO, Denmark bakal mengaktifkan pasal 4 dan pasal 5 Traktat NATO. Artinya, ini adalah awal dari perang AS-NATO. Sebelumnya, Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, sudah mengancam jika Greenland dirampas Amerika Serikat, Denmark akan memaksakan pemungutan suara, di mana Amerika Serikat dipastikan akan memvetonya. Dan NATO akan kehilangan konsensus berdasarkan pelanggaran prinsip musuh bersama. Tapi jika terhalang dengan veto Amerika Serikat di NATO, Denmark akan meminta Uni Eropa mengaktifkan pasal 42.7 tentang klausul bantuan timbal balik. Denmark akan meminta bantuan militer dan intelijen dari Prancis, Jerman, dan Polandia untuk mempertahankan wilayah kedaulatannya. Sesuatu yang bakal menciptakan perpecahan permanen di mana Eropa secara resmi mengangkat senjata untuk melindungi wilayahnya dari agresi Amerika Serikat. Jika dipikir-pikir, resiko ini terlalu besar untuk Amerika Serikat. Tapi mengapa Donald justru ngotot dengan rencana gilanya ini? Apa motif sebenarnya? Dan apakah dunia akan menghadapi perang besar lain lagi? Mari kita kupas lebih dalam. If we don't take Greenland, Russia or China will take Greenland, and I am not going to let that. Dari sisi geopolitik dan rencana strategis dan mengabaikan hukum internasional yang berlaku, menguasai Greenland sebenarnya adalah langkah brilian. Greenland bukan sekedar wilayah terpencil di kutub utara, melainkan aset kunci dalam perebutan sumber daya dan dominasi militer global abad ke-21. Begini rahasianya. Greenland menyimpan cadangan sumber daya alam yang sangat besar dan sebagian besar belum tereksploitasi, terutama logam tanah jarang. Material ini masih didominasi oleh China, tapi sangat dibutuhkan industri teknologi tinggi, senjata presisi, kendaraan listrik, dan sistem komunikasi militer. Selain itu, wilayah ini juga kaya akan uranium, seng, besi, serta potensi minyak dan gas di wilayah Arktik yang semakin terbuka akibat mencairnya es. Jadi dari motif sumber daya alam, menguasai Greenland berarti memutus ketergantungan Amerika Serikat terhadap pasokan mineral strategis, sekaligus mengamankan rantai pasok industri militer dan teknologi untuk jangka panjang. Singkatnya, mencaplok Greenland berarti menguasai simpul ekonomi strategis di masa depan. Tapi bukan Donald namanya bila hanya puas dengan satu agenda. Ia paham bahwa dari sisi militer, Greenland adalah aset yang bahkan lebih penting. Pulau besar ini sebenarnya adalah kapal induk yang tidak bisa tenggelam. Itulah mengapa sejak era Perang Dingin, Amerika Serikat membangun pangkalan militernya di wilayah ini. Sekarang Donald in Washington tidak hanya punya Pitufik Space Base saja, tetapi seluruh Greenland. Penyulutnya yang membuat Washington ketar-ketir adalah meningkatnya militerisasi Arktik Rusia, lalu ditambah meningkatnya kehadiran China sebagai Near Arctic State. Dengan begitu, kedua entitas saingan Amerika Serikat ini akan mengancam kepentingan dan posisi Amerika Serikat. Dengan mengontrol Greenland secara penuh, akan memberi Amerika Serikat keleluasaan militer, dominasi strategis atas jalur baru pelayaran Arktik, dan keunggulan posisi dalam potensi konflik global berintensitas tinggi. Sekarang kita paham mengapa rencana Donald mengambil Greenland terlihat masuk akal. Pertanyaannya, seberapa mulus rencana ini bisa sukses? I'm not talking about money for Greenland yet. I might talk about that, but right now we are going to do something. Negara-negara anggota NATO dan Uni Eropa sudah beraksi keras terhadap rencana ini. Prancis dan Jerman memimpin koalisi Eropa untuk mempertahankan kedaulatan Denmark dan mempertimbangkan sanksi ekonomi berat terhadap perusahaan teknologi serta bank-bank Amerika Serikat. Mereka juga mengusulkan peningkatan kehadiran militer Eropa di Greenland sebagai bentuk pencegahan. Sementara itu, Inggris dilaporkan berencana untuk mengerahkan pasukan guna menjaga wilayah Arktik dari ambisi aneksasi Amerika Serikat.
Uni Eropa sedang mempertimbangkan untuk mengaktifkan instrumen anti pemaksaan atau trade bazooka yang mencakup ancaman tarif tinggi terhadap produk Amerika Serikat, pembatalan investasi hingga pembatasan akses bagi perusahaan teknologi Amerika Serikat. Si le Groenland va être envahi, si le Canada sera soumis à la menace de devenir le 51e. Tapi sebagai negara yang wilayahnya akan dicaplok oleh negara superpower, bagaimana sebenarnya kekuatan pertahanan dari kerajaan Nordik ini sesungguhnya? Sebagai negara Nordik dengan populasi relatif kecil, Denmark tidak membangun militer untuk perang ofensif besar. Namun demikian, militer Denmark dikenal profesional, modern, dan terintegrasi dengan standar NATO. Meski berada di urutan ke-45 dunia versi Global Firepower karena jumlah personel yang kecil, Denmark tetaplah kekuatan militer yang diperhitungkan dengan sejarah panjang sejak tahun 1510. Kekuatan utamanya terbagi menjadi 3 divisi profesional. Angkatan Darat mencakup 88.400 personel aktif, mengandalkan Brigade 1 untuk operasi internasional dan Brigade 2 untuk pelindungan wilayah domestik. Lalu ada Angkatan Laut berkekuatan 3.600 personel yang terbagi dalam 3 skuadron strategis di Frederikshavn dan Korsør, dan Angkatan Udara yang berbasis di Karup dengan 3.500 personel aktif. Di luar militer reguler, Denmark juga memiliki Danish Home Guard, pasukan relawan bersenjata berjumlah sekitar 51.000 orang. Unit yang awalnya dibentuk untuk menangkal invasi Uni Soviet, kini berfungsi sebagai pertahanan sipil yang tangguh. Selain personel, alutsistanya juga cukup bisa diandalkan. Di udara, Denmark mengoleksi armada jet tempur F-35 Lightning II. Sementara pada kekuatan laut, Denmark cukup percaya diri dengan fregat kelas Ever Huitfeldt yang sangat canggih. Khusus untuk Greenland, Denmark memiliki kapal patroli kelas Knut Rasmussen yang dirancang khusus untuk memecah es dan bertahan di cuaca ekstrem Arktik, medan yang sering menyulitkan kapal perang standar Amerika Serikat. Tak hanya itu, untuk mereka juga memiliki Sirius Dot Solid Patrol, unit khusus yang legendaris yang berpatroli di ribuan kilometer padang es hanya dengan kereta anjing. Dalam perang gerilya di Greenland, mereka akan menjadi mata dan telinga yang tidak terdeteksi oleh radar canggih AS. Sejak dibentuk, militer Denmark telah teruji di berbagai medan perang. Pengalaman mengalami beberapa kali kekalahan telah membentuk mentalitas defensif yang kuat. Di abad 17 hingga 19, Denmark kalah dari Swedia dan Prusia. Di Perang Dunia Kedua, takluk oleh Nazi. Inilah yang membuat Denmark berganti haluan menjadi negara kecil yang bertahan lewat aliansi dan hukum internasional, lewat NATO dan Uni Eropa. Nah, bila Amerika Serikat jadi melakukan agresi militer ke Greenland, konfrontasi ini tidak akan menjadi perang bilateral, melainkan perang saudara di dalam kubu barat yang akan terbagi 2 blok. Pertama ada blok kedaulatan Eropa, para pembela Denmark, negara-negara Uni Eropa yang merasa eksistensi mereka terancam jika satu anggota diperlakukan secara sewenang-wenang oleh Washington. Dipimpin oleh Prancis, satu-satunya negara Uni Eropa yang memiliki kemampuan proyeksi kekuatan global secara mandiri. Bermodalkan kapal induk bertenaga nuklir Charles de Gaulle, kapal selam nuklir, dan jet tempur rival yang sepenuhnya independen dari teknologi Amerika Serikat. Prancis tidak pernah menang secara fisik, mereka cukup memblokade akses ekonomi dan mengancam eskalasi nuklir untuk memaksa AS mundur. Lalu ada Jerman sebagai mesin ekonomi Eropa yang akan memutus hubungan dagang dan menyita aset-aset Amerika Serikat di Eropa. Serta ada Polandia, kekuatan darat terbesar di Uni Eropa saat ini, yang meski sangat pro-Asia, kemungkinan besar akan memihak Denmark demi menjaga integritas wilayah NATO, agar tidak menjadi presiden buruk bagi mereka di masa depan. Tak hanya itu, blok ini juga mencakup negara-negara Nordik, yakni Norwegia, Swedia, dan Finlandia yang menguasai Laut Baltik, dan siap menutup akses navigasi kapal-kapal Amerika Serikat di wilayah tersebut. Blok ini akan berhadapan dengan blok Anglosphere, para pembela Amerika Serikat. Jika Washington mampu membingkai invasi ini sebagai langkah darurat pencegahan terorisme atau penyelamatan Arktik dari China, beberapa sekutu tradisional mungkin akan memberikan dukungan. Yakni ada Kanada yang berburu potongan kue dari pembagian wilayah Greenland dan membiarkan wilayah udara mereka digunakan oleh militer Amerika Serikat. Serta tentu saja Israel yang akan memberikan dukungan diplomatik di PBB atau bantuan cyber tanpa mengirim pasukan ke Arktik. Sementara Inggris diperkirakan akan lebih diplomatis karena terjebak dalam dilema antara Eropa dan Amerika Serikat. Perang Barat semakin di depan mata, namun ada sesuatu yang mungkin bisa mencegahnya, yakni ketika penggagas rencana gila ini disingkirkan.
Donald Trump menghadapi krisis kepemimpinan di dalam negeri. Upaya untuk impeachment yang ketiga kalinya bergulir disebabkan ulahnya yang mengobrak-abrik negara lain, memprovokasi perang, kebijakan rasial dan represif terkait imigran, kemerosotan ekonomi Amerika Serikat, dan banyak hal lain. Oleh karena itu, banyak analis yang mengatakan Trump sengaja mencari musuh bersama untuk mengalihkan perhatian, kontroversi, dan ketidakpuasan atas pemerintahannya. Kita tunggu saja kelanjutannya sambil mempersiapkan diri menghadapi ketidakpastian ini.